Baik. Ya, kami ucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, baik yang di dalam gereja maupun yang Zoom di rumah masing-masing. Puji syukur kita masuk pada Advent yang keempat, ya, mana Tuhan juga akan campur tangan memberkati dalam setiap persiapan-persiapan kita dalam menyambut puncak Natal dan Tahun Baru. Dan pagi hari ini akan dilayani oleh Letnan Immanuel Hia. Tuhan memberkati dalam pelayanan Tuhan, juga bagi kasih Kapten Heri Mukti dan Nyonya siap singer dan kami meyakini juga kita sekalian juga yang hadir diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Sepanjang 1 minggu lamanya Tuhan sudah menolong kita di dalam segala aktivitas pelayanan kita. Dan pagi hari ini tidak terasa kita sudah ada di Advent yang keempat, di mana kita akan siap untuk merayakan sukacita Natal, dan terlebih kita kembali diingatkan bahwa Yesus akan datang ke dalam dunia sebagai hakim atas kita sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mentabiskan ibadah kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami telah ada dalam rumah Tuhan yang kudus pada saat ini. Hati kami terangkat kepadamu Tuhan, dan kami siap untuk menikmati berkat anugerah-Mu di dalam persekutuan kami pagi hari ini. Ibadah kesucian Korps 3 Bandung dalam ibadah Advent yang keempat, hamba-Mu tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra-Mu Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus, jadilah atas kehendak Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menyanyikan pujian penyembahan kita. Kor doa Yesus namanya. Yesus namanya, kita mau katakan bahwa kita begitu mencintai nama Yesus itu. Sebab cintanya begitu besar dalam kehidupan kita masing-masing. Saat pujian ini kita nyanyikan bersama-sama dalam sikap doa, maka 4 lilin Advent yang ada di hadapan kita akan dinyalakan, dan beberapa nama yang akan saya sebutkan meminta kesediaan kepada saudara-saudara untuk menyalakan 4 lilin Advent ini. Yang pertama yaitu Bapak Danus. Lilin Advent berikutnya akan dinyalakan oleh Bapak Agus. Lalu lilin berikutnya akan dinyalakan oleh anak duta, dan lilin yang terakhir akan dinyalakan oleh Ibu Nyai. Keempat saudara ini akan menyalakan lilin Advent, menandakan kita telah memasuki Advent yang keempat. Kita nyanyikan penyembahan kita. Kita katakan Yesus namanya, Yesus namanya.
saudara-saudara, saya persilakan kita untuk berdiri. Kembali kita naikkan pujian ini, bahwa dalam suasana sukacita Natal, sesungguhnya kita sedang menantikan Yesus itu untuk hadir, datang kembali ke dalam dunia untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kita percaya pun cinta Allah, cinta Yesus itu tetap besar di dalam kehidupan kita, sebab Dia begitu mengasihi kita. Kita naikkan kembali pujian ini, Yesus namanya, kita sambung dengan cintanya besar. Setelah itu kita akan menaikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Benar ya Tuhan, cinta-Mu besar di dalam hidup kami. Sebab demikianlah Engkau telah menyatakan, membuktikannya bagi kami. Engkau mau datang ke dalam dunia ini, bahkan Engkau mau mati di atas kayu salib. Sebab cinta-Mu besar bagi kami umat manusia. Ya Allah Bapa dalam surga yang mulia, pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan boleh mengizinkan kami ada di Minggu Advent pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, yang boleh kami alami, kami rasakan sepanjang perjalanan kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan sebab berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan sebab kesehatan dan kekuatan masih Tuhan anugerahkan untuk kami menikmatinya, sehingga kami boleh ada dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pergumulan demi pergumulan, tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu melalui semuanya itu, Tuhan membentuk kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih teguh, lebih kuat di dalam Tuhan. Sebab pengharapan kami hanyalah ada dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau bersuka cita, kami mau memuji-muji nama Tuhan, kami mau mendengarkan kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan sudah menolong umat-umat-Mu. Kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Beracara bagi kami saat ini, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi semua kami yang ada dalam rumah Tuhan maupun saudara-saudara kami yang mengikutinya dari rumah mereka masing-masing. Hadirat Allah ada atas kami masing-masing. Ini doa kami Bapa di surga, ucapan syukur kami bawa dan serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan memuji Tuhan, nyanyian nomor 403.
Pujian 403, Yesus Tuhanku datang, bersukacitalah. Saya melihat tadi mungkin masih di awal-awal, saya tidak terlalu melihat saudara memberikan ekspresi wajah yang senyum, ya, sebab walaupun tertutup masker, tapi kadang mata ini tidak bisa bohong bahwa kita sedang bersukacita, kita sedang senyum. Dan saya percaya bahwa ketika kita ada dalam rumah Tuhan pagi hari ini memuji-muji Tuhan, biarlah kita memuji Tuhan dengan bersukacita, sebab ini kita berikan, kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Yesus Tuhanku datang, bersukacitalah. Membacakan pengakuan iman kita dalam Gereja Bala Keselamatan. Saya mempersilakan kita untuk kembali berdiri. Kita akan membacakan 11 pengakuan iman kita
secara bersama-sama. Pengakuan iman bala keselamatan. 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Terima kasih, silakan duduk kembali saudara-saudara. Pada pagi hari ini saya memberikan kesempatan bagi kita untuk menyampaikan kesaksian kita. Saya percaya bahwa berkat Tuhan begitu luar biasa telah kita nikmati. Tuhan menganugerahkan kepada kita sukacita di tengah-tengah masa raya Natal ini, dan biarlah apa yang Tuhan sudah berikan kita dapat menyaksikannya sebagai berkat untuk kita semua juga dapat menikmatinya. Kita akan menyanyi pujian nomor 390. Pujian nomor 390, maka setelah ayat yang pertama kita nyanyikan, saya beri kesempatan kepada siapa saja yang rindu untuk menyampaikan kesaksian pada pagi hari ini. Bintang-bintang memanjang
Eh, saya bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini saya boleh berkumpul bersama-sama keluarga atau dengan Bapak Ibu semua. Ini semua karena kemurahan kasih Tuhan. Minggu lalu, hari Jumat yang lalu, saya mengunjungi keluarga di Kota Palu. Perjalanan saya pulang pergi, Tuhan sudah berkati. Walaupun sudah lama sekali tidak terbang, sedikit was-was, saya selalu berdoa, Tuhan tolong perjalanan kami. Saya selalu yakin Tuhan bersama kami semua. Bapak Ibu, perlu saya saksikan kedatangan saya di sana untuk perbaikan kuburan orang tua. Setelah kami bersama adik, kakak, juga keponakan belanja untuk membeli material. Satu saat saya merasakan bahwa ada kekurangan dana. Saya merasa, wah, ini dana mulai menipis. Saya berpikir bagaimana caranya, apa yang harus saya buat. Masa saya harus jual tanah orang tua? Tidak mungkin. Bapak Ibu sekalian, dalam hati seperti itu adalah doa sebenarnya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Esok hari saya ke Kota Palu, sekalian PCR. Saya tidak tahu bagaimana, tiba-tiba saya diajak adik saya ke Donggala, ke kantor Bupati. Kami main di sana karena memang Pak Bupati panggil dia, ajak kakakmu datang ke sini. Kemudian kami cerita-cerita tentang, ya kebetulan saya sedikit tahu sejarah asal-usul orang Da'a, Inde, dan Unde. Dan ternyata orang tua kami, leluhur kami itu masih ada kaitan. Bupati itu mengaku saya ini keponakannya. Tapi ya mungkin karena itu sudah ini. Saya tidak tahu bagaimana Pak Bupati itu dengan sukarela dia memberi salam tempel, saudara. Ternyata dana tercukupi, sama. Bapak Ibu sekalian, hari Minggu lalu saya ibadah di Korps Balamoa. Korps ini adalah tempat kelahiran saya, tempat ibu. 20 tahun lalu saya berada di situ. Saya baru gereja minggu lalu di situ. Mereka hadir kurang lebih 120 orang. 120 orang itu Bapak Ibu tahu semua tidak pakai masker. Tapi ya gak apa-apa, karena itu mungkin keadaan kita dengan mereka beda. Saya di sana sedikit membuat mereka kaget karena semua mereka pakai bahasa Indonesia sama saya. Tapi saya jawab dengan bahasa Inde, bahasa asli. Ada salah satu kakak sepupu saya namanya, kalau Mama Fani kenal, Mas pasti kenal, Baco, Papa Tinu. Itu teriak di dalam gereja, dia bilang, mana anak-anak muda yang pernah tinggal di Kota Palu hanya 1 bulan 2 bulan, memakai bahasa Indonesia, datang ke kampung, memakai bahasa sendiri sudah mulai kaku. Anda lihat, kalian lihat ini adik saya, 20 tahun baru datang ke Balamoa. Tapi bahasa Indenya tetap lancar dan tidak seperti kalian mulai kaku-kaku. Itu pun saya sedikit merasa lucu, tapi memang tidak bagus menurut saya. Seakan-akan menjatuhkan mereka. Tapi saya bilang itu masing-masing pribadi. Bagi saya, kenapa saya tetap berbahasa daerah? Saya berpikir kalau saya mulai memperlihatkan kekotaan saya di sana, itu berarti saya menyangkal kedua orang tua saya. Kemudian selesai ibadah dari Balamoa, saya lanjut ke Uemanje. Kebetulan di Uemanje itu gereja Balang Sematan sekarang ada 2. Gereja Korps 1-nya di atas, Korps 2-nya di Wobo. Saya masuk di Korps 2-nya. Saya masuk pada saat pengumuman. Di situ lagi membuat heboh. Di mana semua ibu-ibu
termasuk anak-anak muda, mereka takut karena mereka pikir saya itu tukang vaksin. Mereka bilang, hati-hati, itu ada yang datang yang mulai mau vaksin. Mereka takut dengan suntik. Wah, saya begitu diperkenalkan oleh opsir di sana, mereka bilang itu kakaknya Demus Parijono, Papa Agnes. Kemudian mereka datang semua salaman. Kami pikir ini mantri mulai mau vaksin kami semua. Saya ketawa setengah mati terus. Mereka titip salam buat Korps 3 Bandung. Salam dalam kasih Kristus. Itu dari mereka. Inilah sukacita saya berada di sana. Kemudian saya kembali. Ini semua karena kasih Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Danus yang sudah bersaksi menceritakan bagaimana karya pertolongan Tuhan yang sudah merancangkan segala sesuatunya sehingga bisa dikatakan indah pada waktunya. Luar biasa apa yang dibutuhkan keluarga dicukupkan dengan cara Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saudara-saudara, saya lihat, saya perhatikan dalam acara ini dari awal sampai di kesaksian ini kita belum ada menyanyikan pujian yang riang ya untuk bertepuk tangan. Mari kita nyanyikan kor Dia lahir untuk kami ya. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita, kita bertepuk tangan, dan saya masih memberikan kesempatan bagi saudara yang rindu untuk menyaksikan karya kecintaan Tuhan melalui kesaksian pagi hari ini. Dia lahir untuk kami. Kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Haleluya. Lagu ini memang cocok sekali. Jadi pertanyaan kita, kenapa Yesus datang? Kita akan bingung. Kenapa? Pasti bertanya-tanya. Karena Yesus sayang kepada orang-orang miskin juga. Kenapa Yesus menderita? Mengajari kita. Kita sering dianiaya. Dianiaya. Kadang-kadang kita mengeluh, saya sengsara, saya sengsara. Tuhan kok tidak merasakan. Tapi kita lihat, Tuhan menunjukkan. Tuhan mati disiksa, dianiaya. Jadi kita walaupun disiksa bagaimanapun, kita tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena Tuhan telah lebih dulu merasakan penderitaan, dianiaya, difitnah. Inilah. Kita harus senang punya Yesus. Alkitab kita itu tidak palsu. Karena saya sering lihat dialog, apalagi kata Abah Odet, bukan Abah Odet yang meninggal ya, wali kota, bukan. Abah Odet orang Yahudi mengatakan, bukan Alkitab itu dipalsukan, tetapi karena terjemahan
sesuai dengan bahasa daerah itu masing-masing. Contohnya, di Eksimo itu, karena nggak ada domba, terpaksa diterjemahkan beruang putih. Kalau kita sekarang, orang protes, dulu babi, sekarang babi hutan. Diterjemahkan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Di Imamat 11 ayat 7 itu, dituliskan itu babi hutan. Karena pada zaman Nabi Musa melalang buana itu kan mereka tidak piara babi. Tapi yang ada babi hutan, makanya terjemahkan babi hutan sesuai perkembangan zaman sekarang. Itulah Yesus datang, kesengsaraan. Makanya kita lebih ngeri kalau baca di Matius 10 ayat 36. Kita itu akan mengalami hal itu ya, terutama yang miskin-miskin itu apa. Contohnya, dia pindah ke Kristen, dibenci sama orang tuanya, kawin sama orang kaya, dibenci juga sama mertuanya. Itu sesuai ayatnya. Maka Alkitab itu benar-benar asli, cuma karena perkembangan waktu. Demikian, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih kesaksian dari Bapak Sikome ya. Ya, terima kasih. Memberi semangat baru lagi bagi kita, meyakinkan kepada kita bahwa Alkitab yang kita punyai adalah benar adanya seperti pengakuan iman yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Masih saya beri kesempatan satu lagi jika ada saudara yang mau bersaksi, kita kembali nyanyi pujian 390 ayat yang kedua. Lalu terdengarlah suara lembu menguak, olehnya Yesus bangun dan tidur nyenyak, dan seterusnya. Baik, kalau tidak ada, pagi hari ini saya rindu juga untuk menyaksikan karya Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh saya alami dalam kehidupan pribadi dan juga pelayanan Tuhan. Saya bersyukur karena dapat kesempatan dalam 2 minggu yang lalu melakukan perjalanan mendampingi komandan teritorial dalam kunjungan pastoral kurang lebih 2 minggu ada di Kota Palu, di Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Barat. Dalam kunjungan-kunjungan ini kami sangat merasakan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, secara khusus melalui kekuatan dan kesehatan. Saya memang sebelum melakukan perjalanan ini, saya begitu merasa khawatir, bahkan merasa tidak mampu sebab acara yang begitu padat, yang saya tahu bahwa di dalam semuanya itu kami pasti akan menghadapi banyak tantangan, baik itu tantangan dengan perjalanan, tantangan dengan cuaca, ataupun juga tantangan di dalam acara-acara itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, puji Tuhan 2 minggu kami dapat melewati semuanya dengan pertolongan Tuhan. Sehingga pada tanggal 9 Desember yang lalu, kami tiba di Kota Bandung dan saya berpikir bahwa saya akan ambil istirahat yang cukup untuk kembali memulihkan keadaan saya, karena memang di sana saya sudah sempat merasa kurang enak badan. Belum sempat istirahat penuh, hari Sabtu kami mendengar kabar duka. Kita tahu bersama-sama telah dinaikkan ke kemuliaan Komisioner Lilian Adiwinoto di daerah Turen, sehingga itu juga
memberikan informasi kepada saya bahwa saya akan kembali melakukan perjalanan mendampingi komandan untuk menuju ke Surabaya. Nah, saudara-saudara, sebenarnya memang saya dalam keadaan yang sudah istilahnya memang pengen istirahat, tetapi harus kembali melakukan perjalanan. Puji Tuhan, sampai di dalam acara-acara di Turen kami boleh mengikutinya dengan baik, bahkan sempat mengunjungi daerah bencana yang kita tahu bersama-sama Gunung Semeru ya. Di sana kami melihat banyak sekali perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang dilakukan oleh sesama manusia, di mana mereka memiliki kepedulian di dalam menolong sesama yang membutuhkan. Pulang dari perjalanan itu, saudara-saudara, saya tetap merasa sehat-sehat saja. Tetapi mendekati daerah Malang, saya mulai merasakan badan saya itu begitu dingin sekali. Dan saya memberanikan diri untuk bilang bisa tidak dikasih kecil AC-nya, karena saya merasa begitu dingin dan saya tidak bisa menahan getaran dalam tubuh saya, sehingga itu membuat saya harus bergetar karena merasa begitu dingin. Dan waktu itu begitu mepet, saudara-saudara, sehingga kami tiba di hotel, tidak ada waktu lagi untuk istirahat, sebab itu sudah hampir 5:30 dan kami harus mengikuti ibadah penghiburan jam 6 sore. Sesampai di hotel, saudara-saudara, saya ambil selimut yang tebal itu, selimut hotel, saya langsung masuk di dalamnya dan saya berbaring sejenak sambil mengatur nafas saya yang berusaha supaya jangan getaran dalam tubuh saya itu terus terjadi ya, karena saya merasa begitu dingin sekali. Saya terus berusaha mengatur nafas saya supaya jangan sampai menggigil. Dan kurang lebih hampir 10 menit saya ada dalam selimut itu, saya merasakan sudah ada ketenangan, saya sudah merasa bahwa badan saya akan demam, tetapi getaran itu sudah tidak ada lagi. Lalu saya memberanikan diri untuk bangkit kembali, saya ganti pakaian, hanya cuci muka, tidak mandi lagi, saya cuci muka, saya langsung ambil pakai safari dan berjalan menuju ke kendaraan. Dalam perjalanan itu saya berpikir dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mampukan saya, sebab saya tidak ingin sakit dalam suasana seperti ini. Dan saya sudah membayangkan di rumah duka itu kami akan mengikuti ibadah dalam satu ruangan yang ber-AC, dan itu membuat saya akan kembali menggigil, sebab saya sangat sensitif pada saat itu dengan suasana yang sejuk atau yang dingin. Sehingga dalam perjalanan saya terus berdoa kepada Tuhan. Waktu kami tiba di rumah duka, saya langsung berkata, puji Tuhan, ternyata tempat itu bukan dalam satu ruangan seperti ini yang pakai pendingin ruangan, tetapi ruangan terbuka, dan itu membuat saya agak sedikit nyaman. Walaupun saya juga berdoa supaya jangan sampai kipas angin itu menyorot kepada saya, dan memang benar saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang membuat saya merasa begitu sakit pada waktu itu. Dan singkat cerita, malamnya saudara-saudara, saya kembali menggigil di hotel, dan itu membuat saya sangat ketakutan. Saya merasa dalam keberadaan saya sebagai hamba Tuhan, baik waktu masih melayani di Sulawesi Tengah dan juga ada di Pulau Jawa ini, saya tidak pernah merasakan sakit yang harus membuat saya bed rest atau istirahat total. Waktu itu saya merasakan bahwa saya memang harus istirahat total, sebab saya sudah tidak mampu lagi. Saya merasa demam yang begitu tinggi, dan saya mendapatkan diare yang begitu akut, sehingga memang saya harus lemas dan harus mengalami sakit pada waktu itu. Pikiran saya hanya satu, bahwa besok kami akan kembali ke Bandung dengan kereta, dan saya tahu bahwa orang yang sakit dengan suhu badan demam itu tidak akan diizinkan untuk naik kereta, dan itu artinya saya harus tinggal sendiri dan akan melakukan perjalanan sendiri lagi, dan saya tidak tahu, saya pokoknya pikiran itu sudah sangat kacau. Dan singkat cerita, tengah malam itu saya tidur, dan sebelumnya saya berdoa. Saya bersyukur karena ada hamba Tuhan satu kamar dengan saya, Mayor Justinus UP.
Walaupun saya sudah sempat tertidur, dia duduk di samping saya dan dia berdoa. Dia mendoakan saya dan saya sangat mengamini doa itu bahwa Tuhan akan mampukan, Tuhan akan berikan kekuatan. Pagi hari saudara-saudara saya bangun, saya memang merasa badan saya lebih baik, tetapi pusing yang begitu saya rasakan membuat saya bangun tidur tidak langsung berjalan, tapi saya duduk dulu, tenang, saya kondisikan kepala saya yang pusing itu supaya jangan pusing berlanjut, baru bisa melakukan aktivitas. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, sehingga waktu saya bangun, saya melakukan pelayanan, pergi dalam ibadah pelepasan, pemakaman, semuanya berangsur-angsur dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan sampai di Bandung ini dengan keadaan yang luar biasa diberkati Tuhan. Sampai mereka teman-teman opsir bertanya dan heran, ya sudah sehat? Sudah sehat, saya hanya sakit 12 jam saja ya. Dan itu membuat saya puji Tuhan, bersyukur karena saya tidak pernah membayangkan kejadian itu bisa terjadi kepada saya, yang saya tahu bahwa pada waktu itu saya memang perlu untuk istirahat total karena memang merasa badan saya sudah tidak enak atau demam. Dan kalau saya boleh ada berdiri pada pagi hari ini, itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Saya percaya bahwa saudara-saudara juga pasti mengalami hal yang demikian. Berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah terduga, yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita, sehingga kita terus bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kesaksian saya pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati, kita boleh terus mengandalkan Tuhan, sebab ketika kita mengandalkan Tuhan, saya sangat meyakini bahwa Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita. Pengharapan kita dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Tuhan memberkati kita. Saya tutup ruang kesaksian sampai di sini. Kita akan kembali melanjutkan ibadah kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nyanyian pujian nomor 427 akan menghantar kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan.
berkati setiap persembahan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Mayor Handoko. Berdoa untuk persembahan dan juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi ini kembali kami boleh berkumpul bersama dalam ibadah, baik saudara-saudara kami yang ada di dalam rumah Tuhan, maupun saudara-saudara umat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah secara online. Apapun yang kami alami, yang kami hadapi saat ini, kami tahu bahwa Engkau senantiasa peduli akan kehidupan kami. Terima kasih untuk jawaban-jawaban doa yang Engkau berikan. Engkau senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan umat-Mu tepat pada waktunya. Engkau selalu memberikan kekuatan, kesehatan di tengah segala keterbatasan yang kami harus hadapi saat ini. Terima kasih karena kami tahu dalam setiap keadaan yang kami alami, Engkau ada bersama dengan kami. Inilah kekuatan kami Tuhan. Sebabnya kembali kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bagi jemaat Tuhan, mereka yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuh yang mereka alami, kami berdoa dan mengingat mereka secara khusus. Mereka yang sedang dalam pemulihan, mereka yang sedang sakit. Tuhan, Engkau hadir, Engkau lawat hidup mereka masing-masing. Kami berdoa bagi Bapak Robert Utasoid, bagi Letnan Kolonel Selipoa, bagi Ibu Dwi, bagi Ibu Erjani, bahkan bagi saudara-saudara jemaat Tuhan lain yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau hadir, memberi kekuatan, Engkau pulihkan keadaan mereka. Jemaat Tuhan, mereka yang sedang bergumul untuk keluarga dan rumah tangga mereka, dengan segala kebutuhan yang harus dipenuhi. Anak-anak yang sekolah demi masa depan mereka, kiranya Allah, Engkau cukupkan kebutuhan umat-Mu. Engkau buka tingkap-Mu dari surga Bapa. Sekalipun saat ini dunia sedang dilanda oleh wabah yang juga mempengaruhi segala sektor kehidupan, bahkan itu berimbas kepada anak-anak Tuhan. Tapi kami tahu bahwa kasih setia Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan umat-Mu. Kami juga berdoa bagi pelayanan yang ada di PSTW Senjarawi. Tuhan berkati Opa dan Oma yang dilayani. Engkau berkati hamba-hamba-Mu, Bapak Mayor dan Baru bersama Ibu, para staf, karyawan, para kandidat, bahkan secara khusus bagi para donatur dan simpatisan. Supaya dengan segala berkat yang mereka boleh terima dari Tuhan, mereka juga pun boleh dapat membagikannya. Mereka akan menjadi kekuatan dan berkat dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Bangsa dan negara kami tetap serahkan kepada-Mu Tuhan. Engkau berkati para pemimpin, Bapak Presiden, para menteri. Tuhan, Engkau akan tolong. Di tengah keadaan yang sulit ini dalam mengambil setiap keputusan tidaklah mudah. Tapi biarlah hikmat dari Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Bahkan pemimpin, bala keselamatan, dalam pelayanan mereka di KPI London maupun di kantor pusat Bandung, kantor divisi, bahkan sampai ke distrik, bahkan dalam pelayanan di tiap-tiap bagian pelayanan baik di bidang kesehatan, sosial, pendidikan, bahkan kerohanian. Engkau akan berkati semuanya itu, dan biarlah melalui itu semua kembali nama Tuhan akan dimuliakan. Terima kasih kalau pagi ini kami boleh bersama-sama melayani Tuhan, memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan akan berkati. Engkau berkati setiap saudara-saudara dengan segala jerih lelah yang mereka
kerjakan saat ini untuk mencukupkan kebutuhan. Mereka juga tetap rindu untuk melayani Tuhan, membawa persembahan yang terbaik. Mari Tuhan, berkat-Mu Engkau akan curahkan dalam kehidupan umat Tuhan. Saat yang indah ini pun kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu Letnan Immanuel Hia yang telah mempersiapkan diri, biarlah Tuhan akan pakai dengan luar biasa pagi ini menjadi saluran berkat bagi umat Tuhan. Terlebih nama Tuhan akan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Mayor yang telah menaikkan doa syafaat pada pagi hari ini. Saudara-saudara, sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan menyanyikan satu pujian penyembahan kita yang berjudul Kau yang Terbaik. Mungkin pujian ini asing bagi saudara, tetapi biarlah kita mengikutinya. Dalam pujian ini, kalimat demi kalimat sangat memberkati kita, bahkan mempersiapkan kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebab kita yakini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, sumber kekuatan. Dialah pengharapan kita, sebab dialah yang terbaik dalam hidup kita. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kita ulangi pujian ini. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Amin. Kita mengikuti pembacaan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 dengan perikop kelahiran Yesus. Saya baca dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian lagi dalam Injil Matius pasal 21 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Injil Matius pasal 21 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Dengan perikop Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," berkata kepadanya, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepadanya, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota Betania dan bermalam di situ. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah Advent yang keempat ini, biarlah kita semua dapat mempersiapkan diri dalam menyambut hari Natal, bersuka cita memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat. Terlebih kita juga telah siap menantikan kedatangan Yesus Kristus ke dunia yang kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Pagi ini saudara-saudara, saya tidak berkhotbah dengan poin-poin penekanan, tetapi pagi hari ini saya menyampaikan sebuah perenungan firman Tuhan yang sederhana, bahkan dapat dikatakan sebagai refleksi Advent. Yang saya beri tema yaitu tempat yang mulia untuk Yesus. Tempat yang mulia untuk Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tadi saya sudah bersaksi tentang perjalanan kami ke Palu. Dalam kunjungan Komandan Teritorial dan Ibu ke Sulawesi Tengah dan Barat pada 2 minggu yang lalu, ada sebuah kesan yang ingin saya bagikan pada awal perenungan pagi hari ini. Yaitu ada beberapa kegiatan yang kami ikuti, khususnya acara peresmian, baik itu peresmian rumah dinas Opsir, ataupun peresmian kantor divisi, serta ibadah-ibadah perayaan Natal. Saya melihat bahwa panitia atau tuan rumah pesta atau tuan rumah acara telah menyiapkan suatu tempat khusus, tempat yang khusus untuk Komandan Teritorial dan Ibu, dan juga untuk beberapa tamu yang diundang pada waktu itu. Sehingga mereka dapat duduk dan dapat menikmati acara tersebut dengan begitu nyaman, karena tempat ini sudah disetting tempat yang khusus, tempat yang spesial untuk tamu-tamu undangan. Ya, dilengkapi dengan berbagai fasilitas, baik itu kursi yang disiapkan begitu bersih dan juga bagus. Ada beberapa kali kursi itu berbeda dengan kursi-kursi yang lain. Sebut saja kursi sofa yang disiapkan di situ, lalu disiapkan ada meja kecil di depan kursi tersebut, lalu di atas meja ada minuman,
lalu ada snack-snack kecil yang bisa dinikmati selama berlangsungnya acara, dan bahkan mereka juga menyiapkan kipas angin di sekitar itu sehingga yang duduk di tempat khusus itu tidak kepanasan. Sebab kalau merasa panas tentu kurang nyaman untuk menikmati acara demi acara. Nah, saya kira saudara-saudara ini merupakan sebuah penghormatan mereka kepada para tamu atau kepada pemimpin pada saat acara tersebut. Bahkan saat sebelum memasuki ruangan acara, panitia bahkan juga memberikan sambutan istimewa berupa pengalungan bunga, juga memberikan selempang kain khas daerah sebagai tanda penghormatan mereka kepada khususnya kepada komandan teritorial pada waktu itu. Apa kesan saya, saudara-saudara? Kesan saya yaitu kami selalu mendapatkan tempat terbaik, tempat yang spesial dalam setiap acara demi acara. Dan itu membuat saya secara pribadi dapat menikmati tempat itu juga. Dan membuat saya begitu nyaman mengikuti acara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak pernah membayangkan boleh dapat menikmati tempat yang spesial itu, tempat yang khusus yang disiapkan oleh panitia, khususnya dalam acara-acara besar. Ya, sebab saya biasanya kalau hadir dalam acara-acara besar, kalau bukan duduk di tengah, kadang juga duduk di belakang, atau pernah juga harus ada di luar karena ruangan sudah penuh. Tetapi pada waktu itu kesan saya bahwa karena tempat yang spesial telah disiapkan oleh panitia, maka kami juga dapat duduk di situ dan dapat menikmati acara demi acara dengan luar biasa. Tempat yang terbaik disiapkan, saudara-saudara. Tempat yang terbaik juga telah dinikmati oleh orang-orang khusus yang telah mereka siapkan untuk mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tadi saya sudah katakan tema renungan atau refleksi Advent pada pagi hari ini yaitu tempat yang mulia untuk Yesus. Tempat yang mulia untuk Yesus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tempat ini saudara-saudara memiliki definisi yang begitu luas. Ya, artinya begitu banyak. Tempat bisa saja kita artikan sebagai satu wadah atau tempat untuk meletakkan sesuatu, menaruh sesuatu. Tempat juga dapat diartikan sebagai ruang untuk dapat menyimpan sesuatu atau dapat mengumpulkan seperti kita pada hari ini dalam ruangan. Juga dapat diartikan sebagai ruang yang dapat ditinggali, contohnya rumah atau kantor kita, dan juga sebagai bagian tertentu dalam satu ruangan, seperti yang saya sudah katakan tadi, bagian bisa di depan, bisa di belakang, di samping, dan lain sebagainya. Itu berbicara tentang tempat. Sehingga di sini kita tidak hanya terfokus pada satu definisi saja, ketika kita akan merenungkan tempat seperti apa yang mulia yang kita siapkan untuk Yesus. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, peristiwa kelahiran Yesus juga berbicara mengenai tempat, saudara-saudara. Kenapa saya katakan demikian? Sebab kalau berbicara tentang kelahiran Yesus, maka kita juga berbicara di mana tempat Yesus dilahirkan, di mana tempat Yesus dibaringkan, di mana tempat Yesus tinggal, dan hingga kita tahu bersama-sama di mana tempat Yesus mengakhiri kehidupannya di dalam dunia atau Yesus mati. Saudara-saudara, bukankah suatu kebetulan seperti pembacaan kita yang pertama tadi dalam Lukas 2 ayat 1, bahwa Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk menyuruh semua orang di seluruh dunia untuk pergi mendaftarkan diri masing-masing di kota asalnya, sehingga Yusuf dan Maria pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Ini merupakan sebuah rancangan Allah, saudara-saudara, atas penggenapan nubuatan Nabi Mika yang berkata dalam Mika 5 ayat 1, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Saudara-saudara, ternyata tempat Bethlehem atau kota Bethlehem ini sudah menjadi satu tempat khusus, ya, tempat yang sudah ditentukan
oleh Allah bahwa di kota kecil inilah nanti Yesus akan dilahirkan. Tempat mengambil peran penting di dalam peristiwa kelahiran Yesus. Ya, kalau misalnya Yesus ternyata lahir bukan di Bethlehem, bisa jadi diragukan apakah dia benar-benar adalah Mesias. Tetapi pada waktu kelahiran Yesus, dia benar-benar lahir di kota Bethlehem yang sudah dibuatkan oleh Nabi Mika sebelumnya. Luar biasa, Allah merancangkan semuanya tepat sehingga nubuatan ini tergenapi dengan tempat Bethlehem ini, saudara-saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, rencana Allah adalah rencana yang begitu sempurna, rancangannya sempurna, sehingga Yesus lahir tepat juga di tempat itu, yaitu di Bethlehem. Tuhan telah menetapkan dan mengatur tempat yang baik juga bagi saudara dan saya yang hadir pagi hari ini, baik di ruangan ini maupun di rumah saudara-saudara sekalian. Dimanapun Allah menempatkan kita, dari manapun asalnya kita lahir, atau dari manapun atau kemanapun kita pergi, satu hal yang kita tahu bahwa keberadaan kita pada satu tempat dalam rancangan Allah. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak perlu kita takut kalau dalam suasana Natal ini mungkin kita jauh dari keluarga, mungkin kita jauh dari orang-orang yang kita kasihi. Sebab saya percaya dimanapun Tuhan tempatkan kita, itu adalah bagian rencana Allah, rancangan Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya saudara-saudara, dalam pembacaan kita dalam Lukas 2 ayat yang pertama, dalam ayatnya yang ke-7 tadi berkata bahwa dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, saya rasa ini merupakan ayat yang menggambarkan sebuah kesedihan. Ayat yang menggambarkan sebuah kekecewaan yang begitu mendalam terhadap penantian seorang Mesias itu, yaitu juru selamat atas dunia ini. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa tidak ada tempat bagi mereka? Itu artinya bahwa tidak ada tempat bagi Yesus untuk lahir. Tidak ada tempat bagi Yesus yang adalah Mesias itu sendiri, yang mereka sudah nanti-nantikan selama ini. Yang seharusnya saya percaya bahwa bukankah Yesus mendapatkan tempat yang terhormat ketika dia datang ke dalam dunia ini? Selayaknya tadi komandan teritorial yang sudah ditahu bahwa akan datang dalam acara tersebut, sehingga disiapkan tempat yang spesial, tempat yang khusus, tempat yang begitu nyaman. Tetapi saudara-saudara, dikatakan dalam Alkitab bahwa tidak ada tempat bagi Yesus. Padahal pada waktu itu orang-orang sedang menantikan Yesus. Setidaknya kalau orang yang menanti pasti sudah punya persiapan. Tetapi sangat disayangkan dan menyedihkan bahwa tidak ada tempat bagi Yesus. Betapa menyedihkan saudara-saudara. Kalau ternyata orang-orang tersebut, orang-orang pada waktu itu mereka tahu bahwa Mesias yang mereka nanti-nantikan itu ternyata hanya dibaringkan di dalam sebuah palungan. Sebab tidak ada tempat bagi Yesus pada waktu itu. Saudara-saudara, inilah gambaran dunia pada waktu itu. Bahkan sampai hari ini, bahwa dunia ini penuh dengan dosa. Dosa membuat tidak ada tempat yang layak bagi Yesus untuk datang dan tinggal di dalamnya. Yesus yang Maha Kudus itu, bayi Yesus yang Maha Kudus, tidak layak untuk menempati tempat-tempat yang mungkin disiapkan oleh manusia, sebab manusia adalah orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara, Yesus dengan kasih-Nya sehingga Dia mau datang ke dalam dunia untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Yesus datang untuk mau menyelamatkan manusia. Bahkan Yesus mau supaya manusia tidak binasa, saudara-saudara. Kita bisa baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itulah sebabnya dalam keberadaan dosa di dalam dunia, Yesus datang dan Yesus terbaring di dalam kandang, lalu diletakkan
di dalam palungan. Gambaran dosa manusia yang menyatakan bahwa tidak ada tempat bagi Yesus yang layak untuk tinggal di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam bagian yang kedua, kita tahu dalam bagian yang kedua dalam pembacaan kita tadi, kita tahu bahwa dalam sejarah perjalanan Yesus dalam pelayanannya di dalam dunia ini, kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah dikatakan dalam Alkitab, Yesus punya satu tempat tinggal, ya. Tidak tahu di mana alamatnya Yesus, sebab Yesus itu berpindah-pindah. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk terus berjalan, mengajar dan mengajar, hingga tiba dia pada satu tempat yang bernama Bait Allah. Yesus tiba di sebuah tempat yang bernama Bait Allah. Nah, saudara-saudara, dalam perjalanan Yesus dalam dunia ini, waktu Yesus tiba di Bait Allah, betapa kagetnya Yesus, betapa kecewanya Yesus pada waktu itu mendapati tempat Bait Allah itu dikatakan penuh dengan sarang penyamun. Tempat Bait Allah itu dipenuhi dengan segala kejahatan di dalamnya, saudara-saudara. Yang menarik bagi kita pagi hari ini, ada satu pernyataan Yesus yang dia katakan bagi kita pada saat ini. Yesus menyebutkan bahwa Bait Allah adalah rumahku, rumah Allah, di mana itu artinya Yesus tinggal di dalamnya. Namun sayang, saudara-saudara, tempat di mana Yesus tinggal itu ternyata dipenuhi dengan sarang penyamun. Lagi-lagi Yesus tidak mendapatkan tempat yang spesial. Lagi-lagi Yesus mendapati tidak ada tempat yang bisa memberikan kenyamanan bagi Yesus sekalipun di dalam Bait Allah. Sebab di dalam Bait Allah itu juga penuh dengan dosa-dosa, saudara-saudara. Di dalam Bait Allah juga segalanya dipenuhi dengan segala ketamakan. Mereka hanya mau mencari keuntungan, saudara-saudara. Mereka tidak lagi mau melihat kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Kasih tidak lagi dipraktekkan, tetapi hanya kecurangan yang ada dalam mata mereka di Bait Allah pada waktu itu. Saudara-saudara, Rasul Paulus juga memperkenalkan kepada kita bahwa tubuh kita adalah Bait Allah, di mana tempat Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu menandakan bahwa tempat ketika Yesus sudah naik ke sorga, tempat satu-satunya dia dapat tinggal yaitu tubuh saudara. Hidup saudara masing-masing adalah tempat di mana Yesus dapat tinggal. Kalau dari kita melihat dari awal tadi, Yesus waktu lahir tidak dapat tempat yang bagus, saudara-saudara. Tidak dapat tempat yang layak. Bahkan ketika di Bait Allah sekalipun yang memang kita tahu bahwa itu adalah rumah Allah, dia juga tidak dapat tempat yang mendapati tempat itu begitu layak baginya. Inilah saat bagi kita, saudara-saudara. Pagi hari ini dalam Advent yang keempat, kita kembali diingatkan. Jangan sampai Bait Allah yang ada dalam diri kita juga memberikan satu tempat yang tidak nyaman untuk Yesus tinggal melalui Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita. Dalam masa raya Natal ini, saudara-saudara, saya percaya bahwa kita telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ya, ruangan-ruangan ini didekor, saudara-saudara. Ruangan ini menjadi berbeda. Ruangan ini saya percaya tentu juga mungkin habis di makeover, ya, dibersihkan semuanya seperti kebiasaan saya juga waktu ada di dalam gereja. Semua alat barang-barang semua dikeluarkan sehingga steril dan mulai dibersihkan, lalu satu-satu dilap, dimasukkan ke dalam gereja atau ruangan tamu kita. Dan itu menandakan kesiapan kita memberikan satu tempat yang khusus di hari Natal. Ini berbicara tentang fisik, saudara-saudara. Bagaimana dengan tempat secara lahiriah, tempat di mana Yesus akan tinggal di dalam kehidupan saudara, yaitu tempat kehidupan
yaitu hati kita. Dalam masa raya Natal ini, saya percaya bahwa kita tentu sibuk, ya, sibuk mempersiapkan ini dan itu. Ada yang sibuk membersihkan rumah, sibuk untuk menyiapkan kue-kue Natal, sibuk dengan segala sesuatu yang terlihat secara lahiriah, saudara-saudara, terlihat secara fisik. Tetapi bagaimana tempat yang khusus itu? Apakah di masa raya Advent yang keempat ini kita sudah mempersiapkan tempat yang benar-benar layak untuk Yesus hadir di dalam kehidupan kita? Atau mungkin waktu Yesus dapati bait Allah itu sama seperti waktu Yesus ada di dunia. Dia dapati bahwa bait Allah itu penuh dengan sarang penyamun, penuh dengan kebencian, penuh dengan hal-hal yang mengikat kita sehingga kita semakin jauh daripada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita semua adalah manusia-manusia yang masih punya akal logika yang jalan dengan baik, ya. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia pemilik dunia ini. Dia juga pemilik hidup kita. Tidak mungkin waktu dia datang, ya, mungkin dalam wujud seperti komandan teritorial tadi yang akan hadir dalam satu acara, lalu kita hanya mempersiapkan tempat yang biasa-biasa saja. Mungkin kursinya sudah goyang-goyang, sehingga waktu komandan duduk di situ dan dia merasa tidak nyaman, lalu dengan suasana yang begitu panas, lalu tentu tidak menikmati acara ini. Saya percaya kita semua memiliki satu logika, satu pemahaman yang benar bagaimana kita dapat menyambut pribadi yang spesial itu di dalam hidup kita. Dalam masa raya Natal ini, kita tentu tidak hanya mau mempersiapkan tempat-tempat yang baik untuk menyambut tamu-tamu, orang-orang yang kita kasih untuk hadir dalam satu tempat perayaan Natal. Tetapi yang terpenting adalah Yesus yang perlu hadir mendapatkan tempat yang spesial itu, tempat yang khusus di dalam kehidupan, di dalam hidup saudara, di dalam hati kita. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mengajak kepada kita, mari kita bersihkan tempat itu sebab Yesus akan hadir di dalamnya. Sebab Yesus akan datang ke dalam dunia ini mendapati kehidupan kita yang seperti apa? Adakah masih berantakan tempat di mana Yesus akan tinggal, akan duduk di dalam hati kita? Ataukah dia masih mendapati ada tempat-tempat yang belum dibersihkan? Yaitu segala kejahatan-kejahatan yang ada dalam hidup kita. Dalam masa raya Advent yang keempat ini, kembali saya mengajak bagi kita, mari kita menyediakan tempat yang mulia untuk Tuhan Yesus. Biarlah yang berlalu sudah berlalu. Biarlah pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, biarlah itu menjadi satu kenangan bahwa Yesus tidak ada tempat. Dia hanya ditempatkan pada satu tempat yang begitu hina karena dosa-dosa kita. Tetapi kita semua sudah percaya bahwa dengan kematian Yesus, Yesus datang dengan kasih-Nya. Dia mau menebus kita. Dia mau membersihkan kehidupan dosa-dosa yang ada dalam dunia ini. Dosa-dosa yang ada dalam hidup saudara. Sehingga kita dapat membersihkan semuanya melalui darah Yesus Kristus. Kita tidak bisa untuk membersihkan hidup kita dengan kemampuan kita sendiri. Dengan cara melalui darah Yesus. Kita percaya bahwa dengan keselamatan yang Yesus sudah berikan, kita dapat membersihkan hati kita dalam masa raya Natal ini. Jangan biarkan kotoran-kotoran kebencian itu mengotori tempat di mana Yesus akan tinggal. Jangan biarkan kotoran-kotoran keangkuhan kita mengotori tempat di mana Yesus akan hadir. Saya percaya bahwa saudara telah siap untuk menyambut Yesus. Kita sudah membersihkan tempat itu, tempat yang khusus untuk Yesus, sehingga kita akan mampu bersuka cita pada saat masa raya Natal. Sekalipun kita merayakan dengan penuh sederhana, saudara-saudara. Mungkin rumah saudara tidak sebagus dengan rumah-rumah yang ada di foto-foto yang penuh dengan ornamen Natal, penuh dengan segala fasilitas yang luar biasa. Mungkin rumah kita sederhana, saudara-saudara. Kita hanya mampu menyiapkan mungkin
satu ornamen Natal, atau mungkin dengan kue Natal satu toples kecil ya. Tetapi yang terpenting saudara-saudara, tempat di dalam hati kita, itulah yang terpenting untuk Yesus dapat tinggal. Rumah yang kita bersihkan itu hanya untuk tamu, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang akan hadir di dalam rumah kita berkunjung. Tetapi tempat yang istimewa itu, yaitu tempat hati saudara, merupakan tempat di mana Yesus akan berkunjung. Jangan kita lupakan untuk kita bersihkan. Ya, kita sibuk membersihkan ruangan-ruangan yang ada di sekitar kita, tapi kita lupa membersihkan hati kita sebagai tempat untuk Yesus tinggal. Sehingga ayat 7 dalam pembacaan kita yang pertama tadi, tidak akan tersebutkan lagi bahwa tidak ada tempat bagi mereka, bagi Yesus. Tapi waktu Yesus dapati kita, Tuhan memiliki tempat yang layak di dalam hati kita. Sebab Allah telah membersihkannya. Kita juga sudah menerima Yesus untuk menjadi juru selamat atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat memasuki masa Raya Natal ini. Dan saya percaya tempat yang bersih, tempat di dalam hati kita, tempat yang mulia, kita juga telah siapkan untuk Yesus datang di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya bukan bermaksud memperpanjang waktu. Saya memberi waktu bagi kita untuk berdoa secara pribadi pada pagi hari ini. Mungkin kita tidak menyadari selama ini kita hanya sibuk dengan tempat-tempat yang terlihat dengan mata kita. Tapi sesungguhnya tempat dalam hati kita, kita belum mempersiapkannya, padahal sudah tinggal beberapa waktu lagi kita akan Natal. Mari saudara datang kepada Yesus, berikan tempat yang terbaik baginya. Nyanyian nomor 238, kita nyanyikan satu ayat saja. Saya beri waktu bagi saudara untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Minta kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan, supaya Tuhan bersihkan hati kita menjadi tempat yang layak bagi Yesus tinggal. Tuhan, aku merindukan. Tuhan, aku merindukan hidup menurut teladan-Mu, penuhi hatiku Tuhan dengan Roh-Mu selalu. Ku berikan hatiku tempat kediaman-Mu, tinggallah dalamku Tuhan, hidup di hatiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab waktu yang indah telah kami nikmati bersama dengan Tuhan dalam pemberitaan perenungan firman Tuhan. Terima kasih kembali Tuhan mengingatkan kepada kami dalam Advent yang keempat ini, untuk kami benar-benar telah mempersiapkan tempat yang layak bagi Yesus tinggal di dalam hidup kami. Tempat di mana Allah bertata di dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami boleh menikmati berkat-berkat Allah, terlebih keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat dimampukan membersihkan hati kami. Mungkin dalam suasana Natal ini
Tuhan masih mendapati hati kami yang mungkin masih dikotori dengan hal-hal kedagingan yang ada dalam hidup kami. Kami belum mampu mempersiapkan tempat yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin masih ada kebencian dalam hati kami. Mungkin masih ada kepahitan yang mengikat kami untuk kami sulit untuk mengampuni orang-orang yang mungkin telah berbuat jahat kepada kami. Mungkin di dalam hati kami Tuhan masih dapati adanya kotoran yang membuat tempat ini tidak layak untuk Tuhan. Tuhan, bersihkanlah segala kejahatan-kejahatan yang Tuhan dapati dalam hidup kami, sehingga semuanya dapat dibersihkan dan menjadi tempat yang layak bagi Tuhan. Kami sangat rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau menolong umat-umat-Mu di dalam masa raya Natal ini. Biarlah kami semua boleh bersuka cita. Kami semua boleh menikmati berkat Allah melalui kelahiran Yesus Kristus. Dan terlebih ya Tuhan, kami percaya Engkau juga sudah hadir di dalam hati kami untuk membawa hidup kami semakin hari semakin lebih dekat kepada Tuhan. Jika ada masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan pribadi kami, maupun di dalam pelayanan Tuhan, di dalam pekerjaan kami, Tuhan, Engkau tolong kami, sehingga kami dapat menyelesaikannya, sehingga waktu Natal, pergumulan atau masalah itu tidak akan menghalangi berkat sukacita itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa permohonan kami. Kami bawa dan serahkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih, kita akan mengikuti pengumuman yang disampaikan oleh sir pemimpin bagi kita. Ya, terima kasih bagi Letnan Immanuel Hia yang pagi hari ini boleh menjadi saluran berkat bagi kita dalam mempersiapkan diri kita untuk menyambut puncak perayaan Natal. Kita bersyukur untuk semua berkat pertolongan yang sudah dinyatakan, dan biarlah Tuhan juga akan terus memberkati Letnan dalam tugas pelayanan di kantor pusat. Untuk pengumuman sepanjang minggu yang akan berjalan, memang dalam kegiatan di gereja atau di Korops 3, kegiatan untuk sementara tidak ada. Kita akan mulai pada minggu kedua pada awal tahun depan, dan sekalipun demikian ada beberapa acara Natal yang memang harus akan diikuti, baik itu ada Natal anak-anak opsir, juga Natal persekutuan opsir wanita ya, kemudian ada Natal para opsir di distrik, dan memang semua itu akan kami ikuti. Tapi lebih daripada itu, bagaimana seperti tadi sampaikan, kita mempersiapkan hati kita sehingga ketika Tuhan datang dan mengetuk hati kita, datang dalam hidup kita, kita menyediakan tempat yang terbaik sepanjang masa raya Natal ya, kesempatan bagi kita sekalian. Kemudian pada hari tanggal 25 kita akan sampai pada tanggal 25 di mana merupakan perayaan Natal bagi kita. Fajar Natal akan dipimpin oleh Kolonel Yusak dan Widiawati Tampai. Dalamnya akan ada penyerahan bayi, dan kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan tersebut. Ya, saya berharap tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, agak susah bagi jemaat Tuhan untuk hadir oleh karena ya sudah dibatasi oleh ring ya, ring 1, ring 2, ring 3, sehingga agak sulit untuk hadir. Tetapi jika bisa maka ibadah akan dilaksanakan pada jam 5 pagi fajar Natal. Demikian kegiatan kita untuk sepanjang kegiatan minggu yang akan datang.
tanggal 26 jam 7, ibadah di PSTW akan dipimpin oleh Letnan Kolonel Ambitan bersama Ibu, dan untuk ibadah di Korps 3 Bandung akan dipimpin oleh Kapten dan Nyonya Hari Mukti. Demikian kegiatan yang akan kita ikuti untuk sepanjang minggu yang akan berjalan. Terima kasih untuk kesediaan kita hadir dalam tiap ibadah. Kiranya Tuhan berkati, dan saya menyapa pada seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun ada di rumah. Ya, selamat pagi bagi Bu Susana Justina, Tuhan berkati, sehat ya Bu. Ya, kita sudah merayakan Natal. Kemudian ada Ibu Erna Panjaitan. Selamat pagi Bu Erna, Tuhan berkati. Ada keluarga Kapten Jeffrey Ambitan. Haleluya, terima kasih di tengah segala kesibukan. Demikian juga ada keluarga Kolonel Yusak dan Widiawati Tampai. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sehat selalu. Ya, kita akan menantikan berkat yang akan disampaikan dalam ibadah Fajar Natal. Kiranya Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Selamat pagi juga untuk Ibu Ai dan Yolanda di Cilenyi. Tuhan Yesus memberkati. Kemarin juga hadir, sekalipun mungkin pulangnya hujan-hujan, tapi saya percaya kekuatan, kesehatan juga Tuhan berikan. Ada Ibu Dwi Idaryati bersama Jonathan. Tuhan berkati, sehat selalu. Keluarga Ibu Diana Lesmana dan Bapak Yance Lesmana bersama dengan keluarga, kiranya juga Tuhan memberkati selalu. Keluarga Bapak Sri Bayu Handoko yang pagi ini tidak bisa hadir. Ya, tentu kita juga mengingat rumah yang cukup jauh, kiranya juga tetap diberi kekuatan, kesehatan. Ada Ibu Ira, ya, Tuhan berkati. Kita akan nanti dalam ibadah di mana akan ada penyerahan bayi dan merupakan bayi dari keluarga Ibu Ira. Kemudian Bapak Anjas Barani, Tuhan berkati, selamat pagi, sehat selalu. Ya, ada Ibu keluarga Ibu Daniar, kemudian keluarga Bapak Kade, ada Saudari Mei Swita di Padasukat, juga Tuhan memberkati. Juga ikut bersama kita ada keluarga Letnan Kolonel Poa, ya, beliau berada di rumah bersama dengan Ibu. Kiranya Tuhan juga beri kekuatan, kesehatan, dan secara khusus pagi ini kita menyapa ada bersama dengan kita Saudara Theo. Ya, selamat datang. Ya, pagi ini bersama dengan kita di dalam gereja. Ada Ibu Febe juga, terima kasih. Kiranya Tuhan akan memberkati. Kemudian Ibu Marti, ada keluarga Bapak Arnold Asnawi, ada Saudara Jerry Roberto. Wah, rasanya ada sukacita tersendiri ya, kita boleh bersama-sama hadir di dalam persekutuan sekalipun hanya lewat online. Ada keluarga Bapak Edwin Nore, Saudari Tesalonika Cinta, juga Saudara Andri dan Adinda. Ya, kemudian ada Ibu Erjani Bayu bersama Bapak tentunya, dan keluarga Mayor Jonggi Sibarani. Dan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan terus dinyatakan. Demikian juga dengan Ibu Wanti Rungka, terus diberi kekuatan, penghiburan dari Tuhan senantiasa dinyatakan ya. Tentu biarlah semua yang kita boleh lewati bersama selama ini akan terus mengingatkan akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih untuk kehadiran kita sekalian, tim multimedia pagi ini yang terus berupaya untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Tuhan berkati. Terima kasih bagi tim musik, singer, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Letnan. Ya. Ya, terima kasih untuk setiap pengumuman yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih untuk kehadiran kita
pada pagi hari ini. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita dalam doa penutup dan berkat, saya mengajak kepada kita untuk menyanyikan satu pujian penyembahan seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita bersama-sama pada Advent yang keempat ini. Biarlah hati kita menjadi palungan yang bukanlah tempat yang begitu bagus ya untuk Yesus, tetapi setidaknya kita mempersiapkannya dengan sebaik mungkin, dengan tentu mendekatkan hidup kita terus kepada Tuhan, sehingga sekalipun palungan menjadi tempat yang layak untuk Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini. Setelah itu saya akan menutup ibadah kita di dalam doa penutup dan doa berkat. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kita berdoa. Di akhir dari ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami datang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah. Pada pagi hari ini kami boleh ada dalam rumah Tuhan, kami ada dalam persekutuan ini. Kami yang ada di rumah, kami telah memberikan waktu kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, untuk berkat-Mu yang telah Tuhan limpahkan bagi kami. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa, di dalam segala persiapan-persiapan kami dalam masa raya Natal ini, Tuhan kiranya Engkau memberkati. Secara khusus dalam ibadah yang akan kami ikuti bersama-sama, dalam ibadah Fajar Natal, kiranya Tuhan Engkau mendahului semua dengan kuasa-Mu. Engkau berikan keamanan kepada kami ketika kami akan mengikuti ibadah ini. Engkau berikan waktu yang baik. Bahkan hamba Tuhan yang akan mempersiapkan diri mengambil pelayanan ini, Tuhan Engkau juga memberkatinya. Sehingga di dalamnya kami boleh bersama-sama bersuka cita, menikmati Natal Yesus Kristus. Engkau boleh lahir dalam hidup kami, dan Engkau menjadi juru selamat atas kehidupan kami semua. Saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau tuntun perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat, dan boleh kembali melakukan segala aktivitas kami sepanjang 1 minggu ini bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan Engkau beri kepada mereka kemenangan, iman, untuk tetap percaya dan berharap bersandar bahwa pengharapan kami yang sungguh hanya di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit, kami percaya Tuhan Engkau akan pulihkan keadaan mereka, sehingga kesembuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Di waktu Natal ini, mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, tinggal menyertai bersama dengan kami, dan biarlah kehidupan kami Engkau dapati kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, dan saatnya kami mohon berkat-Mu untuk kami sekalian. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Amin.